Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membicarakan mengenai cohort study bersama saya, Dr. Titik Guntari dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan cohort study? Cohort study adalah suatu penelitian kedokteran longitudinal yang digunakan untuk menginvestigasi sebab suatu penyakit dan untuk mencari hubungan suatu faktor risiko dengan outcome kesehatan. Lalu apa yang disebut dengan cohort? Cohort adalah sekelompok orang yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang sama dalam suatu periode tertentu. Contohnya, sekelompok orang yang lahir pada suatu tahun yang sama. Pada piramida Quality of Evidence, cohort study terletak di bawah RCT dan di atas Case Control Study, tampak pada warna pink. Cohort ada dua, yang pertama adalah prospektif cohort dan yang kedua adalah retrospektif cohort. Pada prospektif cohort, maka subjek dibagi menjadi dua, yaitu kelompok terpapar dan tidak terpapar, kemudian diikuti selama periode waktu tertentu, dan kemudian diukur apakah ada outcome berupa penyakit atau tidak. Pada retrospektif cohort, maka paparan dan outcome mungkin terjadi sebelum penelitian dilakukan, tetapi pola pikir kita tetap sama bahwa subjek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Kemudian pada kedua kelompok tersebut kita melakukan pengukuran apakah terjadi outcome atau tidak. Framingham Heart Study adalah salah satu contoh penelitian cohort yang cukup ternama. Pada awalnya melibatkan 5.209 subjek penelitian. Tujuannya adalah meneliti faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Rekrutmen pertama dilakukan pada tahun 1948, rekrutmen kedua dilakukan pada 1971, dan rekrutmen ketiga pada tahun 2002. Penelitian ini berkembang sehingga melibatkan subjek penelitian yang lebih banyak dan kemudian menghasilkan banyak artikel ilmiah yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada beberapa keunggulan cohort study yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah subjek dapat di-match pada penelitian ini. Yang kedua, standarisasi outcome atau kriteria memungkinkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga, lebih mudah dan murah dibandingkan dengan RCT. Tetapi penelitian ini tentu juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk follow up. Yang kedua, sulit untuk mengendalikan confounding atau perancu. Yang ketiga, tidak ada randomisasi. Yang keempat, sulit untuk melakukan blinding dan masking. Dan yang kelima, penelitian ini kurang tepat dilakukan untuk penyakit yang jarang. Kelemahan lainnya adalah metode ini tidak tepat untuk mengidentifikasi pada kasus outbreak atau wabah. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, dan yang kedelapan adalah kemungkinan subjek akan mengundurkan diri, meninggal atau pindah, sehingga akan meningkatkan bias. Hal ini terjadi karena penelitian berjalan pada waktu yang lama. Pada cohort study kita mengenal relative risk, yaitu perbandingan risiko terjadinya suatu penyakit pada kelompok terpapar dibandingkan risiko pada kelompok tidak terpapar. Jadi, rumus relative risk adalah A per A plus B dibagi C per C plus D. Demikian materi kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.